Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit proses tentang pembuatan atau perancangan data masyarakat menggunakan Visual Basic dan aplikasi tambahannya yaitu Exam. Exam adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri dari beberapa program antara lain yaitu Apache HTTP Server, MySQL Database. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file-file apa saja yang ada di database, termasuk ke localhost. Nah, di database milik saya terdapat dua tabel, yaitu tabel kecamatan dan tabel masyarakat. Saya akan menjelaskan sedikit di bagian tabel kecamatan. Di dalam database saya terdapat dua tabel, yaitu tabel kecamatan dan tabel masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tabel kecamatan. Dalam tabel kecamatan ini terdapat dua file, yaitu ID kecamatan dan nama kecamatan. Ini file pertama yaitu ID kecamatan dan yang file kedua yaitu nama kecamatan. Dan di sini jenis terdapat dua, yaitu varchar dengan ukuran 50. Maaf, di sini saya belum menentukan prime key-nya. Di sini saya akan mencentang. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan prime key dengan klik centang di ID kecamatan dan kunci utama. Oke. Nah, prime key kecamatannya sudah selesai. Setelah tabel kecamatan, di sini saya akan masuk ke tabel masyarakat. Di tabel masyarakat ini terdapat 12 file, yaitu NIK, nama kakak, alamat, RT RW, sampai dengan status. Setelah 12 field ini atau kolom ini ada jenis. Nah, di jenis ini ada yang namanya varchar. Kegunaan varchar ini untuk huruf dengan angka dengan ukuran 100. Nah, setelah itu saya akan menentukan prime key-nya dengan mengklik centang pada NIK dan kunci utama. Klik OK. Nah, di sini saya telah menentukan prime key-nya. Atau primary-nya. Ini primary-nya. Setelah membuat database-nya, saya akan kembali ke aplikasi Visual Basic. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kolom-kolom yang ada pada gambar ini. Di sini fitur box 1 yaitu untuk mengisi atau menampilkan foto atau menampilkan file gambar. Dan di text box 1 ini fungsinya untuk menampilkan teks yang dapat diedit oleh pengguna atau server pada saat program dijalankan. Label 1 fungsinya untuk menampilkan judul, teks, atau penjelasan, atau bisa disebut juga dengan kotak teks
atau sebagai keterangan. Label 1, label 2, label 3, 4. Ini setelah label, text box, vector box, di kolom ini yaitu combo box 1 fungsinya untuk mengkombinasikan antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta diedit. Setelah combo box, kita ke button. Ini adalah tombol button. Kegunaannya atau fungsinya, tombol button ini fungsinya untuk mengontrol, untuk digunakan untuk dapat melakukan tindakan ketika diakses. Dan di sini atau radio button ini fungsinya untuk menampilkan tombol yang dapat berganti antara on dan off. Setelah radio button, ini adalah data grid view. Fungsi dan kegunaan data grid view ini yaitu untuk menampilkan sejumlah besar data secara hierarkial atau relationship atau relasi dalam tampilan table grid. Setelah itu kita running, kita jalankan aplikasinya. Sabar, masih loading. Ya, sudah dijalankan. Sini saya akan mengisi, maaf jadi kesalahan sedikit pada saat proses running. Saya akan mencoba untuk running kembali. Di sini terjadi sedikit ada kesalahan. Oke, di sini terjadi sedikit kesalahan di bagian codingnya atau query-nya. Kita cek dulu di database, kita sesuaikan dengan codingnya. Di sini nick, nama, huruf besar semua. Kita cek kembali di coding. Di sini tidak sesuai dengan database-nya. Di sini namanya huruf kecil, kita ubah dengan maaf, dia sedang running. Kita hentikan dulu. Oke, kita ubah codingnya. Di sini K-nya ternyata K kecil. Di database-nya kecamatan, ID kecamatan, huruf besar. Kita masuk ke Visual Basic, kita ubah di codingnya, kita ubah dengan huruf besar, kecamatan, terus nama, terus kita cross check ulang di bagian coding, sesuaikan dengan database. Di sini masyarakat, cek. Di sini ternyata salah. Makanya kita ubah menjadi K besar, kecamatan,
kita ubah kecamatan, K-nya tadi K kecil kita sesuaikan dengan yang ada di database ini, K-nya K besar. Jadi kecamatan oke, kita proses running lagi. Setelah saya mengecek coding, kita cek koneksinya di bagian latihan. Di sini saya akan mengubah admin ini dengan root. Admin ini saya hapus dan saya akan mengetes untuk running kembali. Maaf, prosesnya agak lama karena laptopnya speknya agak rendah juga. Sini masih loading. Di sini penjelasan kesalahan atau errornya yaitu nama database-nya. Oke, kita ke database, kita cek. Nah, oh ya, ternyata di sini tidak menggunakan underscore. Di dalam coding ini saya menggunakan underscore. Oke, kita pause running dulu, hentikan running. Kita kembali ke latihan, kita ubah atau hapus underscore, kita proses running kembali. Oke, kita mengisi kolom yang ada dulu. Di sini terjadi kesalahan di button simpan. Klik OK, kita pause running dulu. Kita kembali ke desain, klik pada button simpan. Di sini kita sesuaikan nama yang ada, sesuaikan dengan database. Di sini nick, nama menggunakan huruf besar pada awal kata. Oke, di sini kita mengubah di bagian coding insert-nya. N kecilnya saya akan mengubah dengan N besar. Alamatnya juga diubah dengan AUSA. RT juga. ID kecamatan, ID-nya juga. I-nya diganti dengan I besar. Kita sesuaikan huruf demi huruf sesuai dengan yang ada di database. Oke, kita cross check ulang di database, sesuaikan di coding insertnya tadi, nama, status, alamat, majikan, jenis kelamin.
menggunakan huruf besar di awal kalimat. Di sini nicknya ternyata K-nya double. Saya akan menghapus. Cross check ulang. Oke. Sekarang saya akan proses running kembali. Di sini saya mencoba untuk mengisi kembali nomor induknya. Saya akan mengetes untuk menyimpan. Oke, data tersimpan. Oke, kita ubah, kita lengkapi kembali. Oke, di sini klik button ubah. Oke, data terupdate. Oke, sekarang saya akan menghapus data yang ada. Oke, sudah terhapus. Di sini saya akan mencoba untuk mengisi data kembali. Nama dan nomor induk keluarga. Oke, data tersimpan. Sini saya akan membuat beberapa file data. Salah, maaf. Simpan. Oke, data tersimpan. Nah, di sini kita akan mencoba mencari dan menyesuaikan nomor induk dengan nama, dan dengan mengklik di radio button ini atau bulatan putih ini. Di sini saya akan mencoba mencari dengan nomor induknya, yaitu 09. Ya, yang terbaca Atmajaya. Dengan nomor induknya sesuai, akan mencoba mencari dengan nama dengan kartu keluarga Hadiah. Maaf, kita klik di nama kepala keluarga untuk mencari nama. Terus kita cari namanya, ya, terbaca Hadiah, dan
ya, terbaca untuk file keduanya yaitu Atmajaya, dan terbaca juga. Ya, di sini filenya sudah terbaca. Saya akan mencoba untuk membuat beberapa file lagi untuk mengacak dan mencarinya. Sudah tersimpan. Saya akan membuat satu file lagi, file data. Oke, di sini sudah terdapat 3 file data, dan di sini saya akan mengetes untuk mengubah file data yang ada, mengubah salah satunya. Oke, di sini saya akan mengubah nama kepala keluarganya. Saya akan mengubah juga nomor kartu keluarganya. Saya akan mengubahnya. Oke, data terupdate. Data yang terupdate yaitu file yang pertama ini. Ternyata namanya belum terupdate. Saya akan mengubah untuk mengetes untuk mengubah. Maaf, terjadi kesalahan tadi. Saya akan mencoba untuk mengubahnya kembali atau mengedit file yang ada. Sini saya akan mengubah nama kepala keluarga. Saya akan mengubah nama dengan kabupaten dan provinsinya. Maaf, terjadi kekeliruan di sini. Apakah datanya masih sama? Ternyata sudah terupdate. Dan saya akan mencoba untuk menghapus data file yang pertama ini yang baru-baru tadi saya update dengan cara mengklik double klik di bagian panah-panah ini dan klik pada pilihan hapus ini. Oke, data terhapus. Dan menu selanjutnya di sini saya akan mencoba
Ya, di sini saya akan mencoba untuk membersihkan. Oke. Datanya sudah. Ya. Dan saya akan untuk mencoba menghapusnya. Dan data selanjutnya saya akan hapus. Oke, semua desain yang ada, atau ini saya akan menutup desainnya. Oke, saya tertutup. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.